Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Ini ada cerita Mbak TKW Hongkong. Mbak TKW Hongkong ini baru datang dari Indonesia, kerja di majikan Hongkong ini sekitaran baru 2 minggu ya guys. Masih sangat beradaptasi segi apapun. Intinya gini ya guys, kita ini niatnya kerja. Kalau majikan cerewet, banyak kerjaan, disalah-salahkan, itu hal wajar ya selagi majikan itu tidak main fisik. Kurang lebihnya seperti itu. Itulah artinya kita ini harus kuat mental. Kuat mental itu yang artinya kita salah, kita benar disalahkan, kita salah juga tambah disalahkan. Ya kita memaklumin aja guys. Kita ini datang ke luar negeri pengen kerja, sedangkan mereka itu bayar kita mahal, kita ini dituntut harus bisa semua, dalam arti bisa bahasa yang lancar, komunikasi yang lancar, kerja yang baik dan benar, seperti yang mereka mau. Kadang mereka itu tidak peduli kalau kita ini masih beradaptasi, masih memahami tentang mereka. Kadang mereka itu juga nggak mau tahu gitu loh guys. Makanya kita belum paham apa yang mereka mau. Mereka itu terus menyalahkan kita dan kita itu nggak kuat mentalnya guys, kita nggak kuat menghadapi itu semua karena kebanyakan di luar negeri, terutama di Hongkong ini ya guys. Di Hongkong ini seperti itu orangnya keras, disiplin, dan di Singapura juga sama orangnya seperti itu. Tapi beda negara beda orang itu beda ya guys. Ya semua itu kembali lagi tergantung nasib kita. Kalau di Hongkong itu kebanyakan rata-rata seperti itu orangnya guys. Mereka nggak peduli, nggak mau tahu. Mereka merasa bayar mahal, kita harus tahu semuanya, harus bisa seperti yang mereka mau. Nah mbaknya ini kerja baru 2 minggu ya, 2 minggu di rumah majikan. Mbaknya ini kabur, nggak tahu mbaknya ini kabur alasan apa itu nggak jelas ya, alasan apa itu nggak jelas. Kalau apa namanya masih beradaptasi, majikan nggak enak, itu semua juga ngalami. Dan mbaknya ini kabur itu nggak tahu kemana guys, atau mbaknya ini emang sengaja dari Indonesia, kalau udah nyampe Hong Kong itu cita-citanya mau kabur menjadi anak OS, anak overstay, karena udah ada teman di sini yang OS seperti itu kurang lebihnya. Sampai sekarang kan belum ketemu mbaknya ini guys. Jadi mbaknya ini 2 minggu kabur. 2 minggu kabur, paspor, KTP, datanya itu masih di agensi. Nah, waktu mbaknya ini bekerja di rumah majikan selama 2 minggu, majikannya itu kan nelpon mbaknya ini, tapi mbaknya ini selalu nggak ngangkat, katanya HP-nya mati dan nggak bisa dihubungi, susah dihubungi lah, intinya seperti itu. Dan setelah majikannya itu pergi ke luar negeri, ke Cina, di negara sebelah, nah mbaknya ini kabur guys, kabur di saat majikannya itu pergi. Terus sponsornya ini meworo-worokan kalau Mbak TKW ini kabur dari rumah majikan, sedangkan mbaknya ini semuanya identitasnya itu masih di agensi, belum diberikan ke mbaknya ini karena masih 2 minggu gitu loh. Kenapa buru-buru amat gitu loh guys. Kalau mbaknya sampai sekarang itu nggak ada kabar, aman-aman aja, berarti mbaknya itu udah apa ya, udah merencanakan kalau mbaknya ini pingin jadi anak OS kaburan seperti itu. Soalnya kemarin juga ada mbaknya ini nggak apa, kabur dari rumah majikan ya, kabur, malah mbaknya ini bawa paspor seperti itu karena mbaknya ini tidak kuat mental. Jadi mbaknya ini jobnya jaga anak, terus mbaknya ini dimarah-marahin gitu loh guys. Dimarah-marahin, mbaknya itu merasa nggak betah, terus kabur dari rumah majikan. Tapi mbaknya ini malah lupa bawa HP-nya sendiri, kaburnya itu bawa paspor. Tapi karena mbaknya ini nggak ada cita-cita untuk kabur, mbaknya ini kebingungan di sini. Nah kalau mbaknya yang ini kan mungkin di sini tuh udah ada cita-citanya kabur, punya teman OS juga di sini, makanya aman sampai sekarang itu nggak bisa dicari gitu loh guys.
Ya kurang lebihnya seperti itu, makanya kita ini jangan ikut-ikutan temen, apalagi kita di negara orang. OS itu resikonya tinggi, beresiko lah intinya seperti itu guys. Apalagi kita di negara orang, tidak patuh, tidak mempunyai identitas yang jelas, terus kalau ada apa-apa gitu loh guys, ada apa-apa, terus kita ini kerja tapi nggak diupah, kita mau lapor nggak bisa, karena kita ini udah ya overstay, ilegal, kayak gitu. Semua orang itu butuh bebas ya guys, suka kebebasan, tapi terlalu bebas itu juga tidak baik guys. Buat apa bebas tapi kalau ujung-ujungnya itu malah membawa kita ke jalan yang tidak benar. Anak OS itu di Hong Kong ini ya, biaya apa namanya, kosnya mahal, terus kita ini biaya hidup juga mahal ya guys. Kerjaan itu nggak tenang ya, kalau kerjaan kita ini tenang, gimana mau tenang kita ini ilegal, sewaktu-waktu bisa ditangkap Pak D di sini, terus biaya makan, terus belum lagi orang Indonesia itu taunya kita di luar negeri itu kerja guys, bukan jalan-jalan, taunya itu kerja ya. Ya beda lagi kalau orang ini kerja buat dirinya sendiri, maksudnya buat seneng-seneng gitu, apa aja lah, yang penting apa namanya bisa seneng-seneng, kurang lebihnya seperti itu beda lagi ya guys. Semoga kita tidak seperti itu, karena OS di sini itu ya guys, kalau kita udah kebingungan butuh duit, kita itu akan kerja apa aja yang penting dapat duit, termasuk sell body ya, sell body, jual diri kayak gitu guys, jangan sampai seperti itu. Terus jual obat-obatan narkoboy itu di sini eh, kalau ketangkep itu seumur hidup loh guys, hati-hati ya. Salam sukses buat anak rantau dimanapun kita berada.